Oke, pembahasan soal nomor 3. Oke, kita baca dulu soalnya. Bagaimana cara menghitung nilai perubahan entalpi reaksi. Ya. Kalau kita lihat di sini ada reaksinya. H2, 2H2 gas direaksikan dengan gas nitrogen menjadi dinitrogen N2H4 ya, menggunakan persamaan reaksi di bawah ini. Nah, di sini dibilang hukum Hess. Nah, makanya di sini ada reaksi-reaksi yang diketahui, ada 2 reaksi yang diketahui di sini, ya. Sedangkan ini adalah reaksi yang ditanya. Nah, hukum Hess ini adalah bagaimana reaksi-reaksi itu bisa membentuk, ya, membentuk reaksi yang diinginkan. Ya, caranya gimana? Nah, kita tulis dulu reaksinya dulu ya. Di sini yang ditanya itu adalah 2H2 ya, gas direaksikan dengan gas nitrogen menghasilkan gas N2H4 gas. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya, bagaimana reaksi itu jumlahnya sama, letaknya sama ya. Kita lihat ada unsur, ada molekul apa aja di situ? Ada H2, N2, N2H4. Nah, untuk mengurutkan atau menentukan reaksi mana yang terlebih dahulu, kita memilih reaksi yang lebih panjang ya, atau molekul yang lebih panjang. Mana yang lebih panjang? H2, N2 atau N2H4? Ini ya, N2H4. Nah, sekarang kita lihat di reaksi yang diketahui ya. Di sini N2H4 ada di reaksi berapa? Reaksi 1 atau reaksi 2? Dilihat. Ada di reaksi 1. Oke, kita lihat. Ditanya yang ditanya N2H4-nya letaknya ada di kanan, ya. Jumlahnya ada 1. Sedangkan ini di sini N2H4-nya jumlahnya 1 sama letaknya di kiri. Maka reaksi ini harus dibalik. Nah, karena dibalik, nah, ini jadi apa? Ya, tulis aja jadi dibalik aja 2NH3 ya menjadi N2H4 ditambah H2. Karena dibalik delta H-nya berubah. Awalnya negatif 187 menjadi positif 187,8. Nah, oke, kita dapat nih reaksi yang satu. Nah, kalau kita lihat di sini ada NH3, sedangkan yang ditanya tidak ada NH3. Kemungkinan NH3 ini harus hilang, ya. Kita lihat, NH3 letaknya ada di kiri, jumlahnya ada 2. Ya. Maka kita lihat reaksi yang nomor 2. NH3 ada di kiri atau di kanan? Oh, ada di kanan. Jumlahnya sama atau enggak? Udah sama. Ya. Kalau dia letaknya berseberangan, ya, kita tulis dulu ya, berseberangan. Nah, ini bisa kita eliminasi. Karena tidak ada yang dibalik atau dikali, maka ya kita tulis sesuai dengan data yang ada. Ya, kita lihat NH3 ada di kiri, NH3 ada di kanan, ini bisa dieliminasi ya, karena dia berlawanan. Kemudian ada lagi nggak yang bisa dicoret? Ini sama ya, jumlahnya 22, terus dia bisa lagi coret H2. H2 ada di kanan 1, di kiri 3, maka ini menjadi 2. Ya. Oke, kita tulis. Jadi 2H2 ditambah N2 menghasilkan N2H4. Nah, delta H-nya gimana? Ya, delta H-nya tinggal kita tulis 187,8 dikurang, ini kan ini minus ya, 92,4. Ya. Berapa? Berapa hasilnya? Positif 95,4 kilojoule. Ya. Jadi intinya adalah kamu harus tahu dulu reaksi yang ditanya dan diketahui. Oke? Terima kasih. Oke nih, ini juga masuk ke hukum Hess ya. Contoh yang kedua ya. Bisa juga dia modelnya begini. Ya. Kalau tadi yang pertama ada reaksi, yang kedua nih bisa ada diagram ya. Kita lihat. Nah, ini kita lihat dulu.
ada anak panah. Apa arti anak panahnya? Nah, dalam hukum Hess kan tadi dibilang gimana reaksi-reaksi itu bisa menjadi ya produk yang kita inginkan. Reaksinya yang mana? Yang ini. 1, 2. Akan menjadi mana? Menjadi ini. Lihat. Ini ke sini jadinya ini juga. Ini ke sini hasilnya ini juga. Energi yang dihasilkan itu sama besar. Nah, kalau kita buat persamaannya, kalau kamu coba aja dihitung delta H3 itu udah pasti delta H1 ditambah delta H2 ya. Nah, bisa juga misalnya ini yang kita tanya nih, ini ditanya misalnya delta H2 berapa sih misalnya gitu. Ya tinggal aja ditulis, berarti delta H2 sama dengan delta H3 dikurang delta H1. Bisa juga begitu ya. Atau juga bisa juga yang modelnya begini nih ya. C misalnya dibuat dulu ya, O2 di sini CO ditambah setengah O2 di sini CO2. Nah, bisa juga begini. Anak panah ke bawah, anak panah ke bawah. Nah, ini langsung. Nah, bisa juga seperti itu. Kalau ini delta H3, ini delta H1, ini delta H2, nah, sama nilainya ya, seperti yang ini. Ya, cuman modelnya aja beda. Ini ke bawah, kalau ini dia bertahap staging 1, 2, ini juga sama 1, 2 ya, dan langsung energinya sama besar. Oke? Oke, soal nomor 3 ya, tentang yang namanya data delta HF ya. Menghitung delta H untuk suatu reaksi dengan menggunakan data delta HF. Jadi ini yang minus 393,5 ini adalah delta HF CO2. Yang minus 285,8 ini punya H2O. Yang O2 ini 0 delta HF-nya karena dia nih unsur bebas ya. Setiap unsur bebas yang berdiri sendiri itu harga delta HF-nya adalah 0. Kemudian ada CH4 min 74,8 ya. Bagaimana cara menghitungnya? Oke. Kita tulis dulu rumusnya. Delta H sama dengan delta HF produk dikurang delta HF reaktan ya. Sekarang saya tanya, produknya mana? Reaktannya mana? Nah, produk itu adalah setelah anak panah. Ini adalah produk. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah reaktan. Ya. Ini adalah reaktannya. Oke? Kita masukin nilainya. Berarti rumusnya adalah menjadi, lihat CH4 ada berapa? Ada 1 ya. Berarti delta HF CH4 ya, karena O2-nya ini 0 nilainya karena dia unsur bebas ya, nggak usah ditulis, dikurang delta HF CO2 ditambah 2 dikali delta HF H2O ya, kita masukin nilainya minus 74,8 dikurang min 393,5 ditambah 2 dikali minus 285,8. Berapa? Oke, kita hitung dulu ya. Oke, berapa hasilnya? Minus 890,6 ya, kilojoule. Ini adalah nilai delta H-nya. Ya, ingat, menghitung menggunakan rumus data delta HF adalah delta H sama dengan delta H produk dikurang delta H reaktan. Produk itu yang di sebelah kanan, dilihat jumlahnya, jangan lupa reaktan itu yang ada di sebelah kiri. Oke? Oke, lanjut. Ini ada contoh soal nomor 2 ya. Yang kedua, nah ini ada data delta H pembakaran. Ada delta HFCO2, ada H2O. Nah, kalau ada kayak gini gimana caranya nih ya? Ditanya delta HF C2H6 ya. Jadi ketika ditanya delta H-nya tadi ingat rumusnya adalah apa? Delta HF produk, delta H sama dengan delta HF produk
dikurang delta HF reaktan. Nah, berarti kamu harus tahu dulu mana produknya, mana reaktan. Kalau kamu harus tahu dulu reaksinya, ya. Di sini dibilang apa? Pembakaran. Oke, kalau pembakaran berarti pembakaran C2H6 ya. C2H6, ingat pembakaran itu selalu ditambah O2. Menghasilkan CO2 plus H2O. Ya. Habis itu kita samain koefisiennya. Dimulai dari yang C. C di kiri berapa? 2, di kanan 1. Ini dikali 2. H di kiri berapa? 6. Di kanan 2. Maka ini dikali 3. Ya. Kemudian kita lihat O. O di kiri 2. Di kanan 4 ditambah 3. Berapa? 7. Ya. 4 tambah 2 itu 7 ya. Jadi biar ada 7 ini dibagi 7 per 2. Udah ketahuan nih. Mana produk, mana reaktan. Ini dia produk, ya. Ini dia reaktan. Oke, kita tinggal masukin nilainya. Masuk ke dalam rumus. Delta H sama dengan, ya. Delta HA produknya itu berarti 2 dikali delta HF CO2, ya. Ditambah 3 dikali delta HF H2O, ya. Dikurang, ya, karena O2 ini unsur bebas nilainya 0, dikurang delta HF C2H6. Nah, ini C2H6 yang ditanya nih. Oke, kita masukin nilainya ya. Delta H-nya udah ada tuh. Delta H-nya itu adalah minus 1565 kilojoule per mol. Ya. Nah, ini udah ada. Nah, kemudian CO2 di sini berarti 2 dikali minus 394, ya. Ditambah 3 dikali minus 287, ya, dikurang delta HF C2H6. Oke, berapa nih? Oke, tadi minus 1565 sama dengan yang ini ya. Yang ini adalah minus 788 ditambah minus 861, ya, dikurang delta HF C2H6. Berarti delta HF C2H6 sama dengan, ya, ini pindah ya. Yang ini pindah nih. Yang ini pindah ke sini ya. Jadi minus 1565, ya, dikurang yang ini nih, dikurang ini. Ya, hasilnya adalah minus 84 kilojoule per mol, ya. Intinya adalah kita harus tahu dulu produk, kita harus tahu reaktan, ya. Koefisiennya jangan lupa, ya, harus sama banyak. Oke?